سلام عليك يا ربي الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أعمالنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 22 ya. Baris keempat ya, dari bawah ya. 22 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rabbi inni ajidu bil alwahi kalimatan ardaitahu ala dhuhurihim wa suyubuhum ala awatikihim ashabu wa kulin wa yakini mukabiruna ala ru'usi sawani yakumu jihada bikulli haqqin hatta yuqatiluna dajjala faj'alhum ummati wala ummatu ahmadin wala ya Rabbi inni ajidu bil alwahi ummatan tusalluna li yawmi wa laylati khamsa salawatin fi khamsi sa'atin min nahari tuftahu lahum abwabus samai wa tanzilu alaihim rahmatu faj'alhum ummati wala hum ummatu ahmad wala ya Rabbi inni ajidu bil alwahi ummatan takunu arjulahum masjidan wa tahuran wa tahillu lahum al-ghanaim faj'alhum ummati wala hum ummatu ahmad wala ya Rabbi inni ajidu bi alwahi ummatan yasumuna laka syahr ramadan wa tughfir lahum makana qabla dzalika faj'alhum ummati wala hum ummatu ahmad wala ya Rabbi inni ajidu bi alwahi ummatan yahjuna lakal baital haram la yaqduna minhu wa taram ya'jiduna bibukai ajijan wa yaduduna bitalbiyati yatijan faj'alhum ummati wala hum ummatu ahmad wala amatatihim ala dhalika wala aziduhum al-maghfirata wa asbahum man wara'ahum. Kalau ini terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan membahas tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW ya. Lanjutan adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini ya pertanyaan Nabi Musa ya. Nabi Musa nanya kepada Allah Ta'ala tentang ya ada umat yang mempunyai kelebihan. Sudah kita lalui ya minggu lalu. Nah sekarang lanjutan adalah qala ya Rabbi, berkata Nabi Musa, ya Allah, ini ajidu fil alwahi ummatan. Aku dapati di lauhil mahfud ya, tempat file manusia ya, di tempat-tempat suratan ya, suatu umat ardaitahum ala duhurihim, engkau pakaikan selendang
pakaian sorban di punggung mereka. Jadi nanti umat Nabi Muhammad SAW ya sama umat Nabi lain ada perbedaan. Kita semua pakai sorban. Artinya itu malah duhurhim gua pakai selendang di punggung mereka. Dia pakai sorban semuanya. Yang di dunia nggak pakai sorban, nanti di sana pakai sorban. Tapi apa? Jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pakai sorban semuanya. Ya, karena ini pada nggak pakai sorban nih. Ya, pakai nggak? Malu sih apa nggak mau? Apa gimana? Apa nggak punya sorban? Belum. Emang pakai sorban ada syarat-syarat yang enggak? Kayak pakai putih-putih, apa nggak syarat pakai putih-putih pergi haji dulu? Enggak ada. Ya, ada orang kenapa ente nggak pakai putih-putih? Malu belum pergi haji. Emang syarat pergi putih juga ini enggak? Anda dari kecil belum pergi haji pakai putih-putih aja dulu. Ya, anak-anak gitu kan? Kenapa? Karena ada orang malu pergi haji nggak pergi apa? Kalau belum pergi haji nggak pergi putih. Ada yang gitu. Kemudian ada orang malu pakai syal sorban, pakai aja. Ya, taruh cium tangannya. Paham nggak? Hah? Berkati dua ya. Pengalaman berkati dua ya. Pakai aja yang malu-malu pakai aja ya. Emang nanti itu masuk sunnah sholat pakai ridha. Bahkan sampai-sampai kalau nggak ada sorban tersebut kita sunnah pakai tali. Penting di punggung kita ini apa? Ada selendang, ada bagian. Boleh nggak pakai BH bininya? Mau bawa apa? Enggak, yang baru. Boleh nggak? Boleh aja. Emang itu pakai kotor enggak? Iya, tengok aja. Oh ya. Jadi kesimpulan nanti ya kata Nabi Allah, aku dapati di Lauhul Mahfuz ada sekelompok umat yang mana engkau pakaikan selendang di punggung mereka. Wa yusyrifuhum ala awatikihim, dan mereka meletakkan pedang-pedang mereka di awati jama'atik apa tuh? Selipan. Punggung deh. Jadi diselendangkan apa tuh? Selip. Ya, nah, jadi udah pakai sorban bawa apa? Bawa pedang. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Kemudian ashabu tawakkulin wa yakinin, mereka adalah golongan orang-orang yang tawakalnya penuh. Yang orang-orang yang bertawakal, wa yakinin orang-orang yang ahli yakin. Ya, tawakal, apa mana tawakal? Berserah diri. Apa mana berserah diri? Pasrah terhadap Allah Ta'ala punya aturan. Pasrah terhadap Allah Ta'ala punya keputusan. Ya, aturan Allah Ta'ala apa? Tawakal. Tapi yang nama tawakal tersebut harus usaha dulu baru tawakal. Bagaimana ada salah seorang sahabat, ya dia markirin ontaknya, ya ontak dia parkirin, ya taruh habis naik ontak taruh. Kemudian nanya Rasulullah, ya saya ikat dulu ontak, bagaimana nih? Ya kan tawakal nih. Udah, kamu ikat dulu ontak kamu, kemudian tawakal. Mana ikat apa? Usaha dulu. Nanti selanjutnya tawakal. Sama, itu punya motor. Kita taruh jalanan. Itu motor atau jalan? Tawakal. Allah Ta'ala yang ngatur. Hilang motornya. Tahu enggak? Nah, usaha dulu apa? Kunci double apa? Kunci ganda. Kunci hitam, kunci ganda. Ntar selain Allah Ta'ala. Yang penting usaha udah, kemudian apa? Serahkan Allah Ta'ala. Bukan pasrah sama keadaan. Mana keadaan apa? Tawakal aja deh. Apa tahu ntar nggak bisa. Tawakal dulu. Paham ya? Tawakal. Ini ya umat Rasulullah tawakalnya lebih tinggi daripada umat lain. Umat Rasulullah keyakinannya lebih hebat daripada keyakinan nabi-nabi lain. Maka dikatakan ashabut tawakkulin wa yakinin. Yukabbiruna ala rusul ashabi. Mereka mengumandangkan takbir ya di mana? Di atas tempat ibadah mereka. Ya, tempat ibadah kayak suami kalau zaman dahulu suami tempat ibadah, sekarang kayak masjid-masjid ya suami ya. Yatubuna jihada bikul hakim, mereka mencari jihad, senang sama jihad. Kalau jihad mereka tersebut paling getol. Kalau sama jihad, umat tersebut mereka paling senang sama jihad. Bikul hakim untuk mendekatkan kebenaran, hatta yuqatil dajjal, sehingga mereka nanti umat tersebut ya dapat membunuh dajjal. Nah, siapa dajjal? Dajjal ya ujian buat umat di akhir zaman. Nah, Dajjal tersebut bagaimana bilang sama antum
yang makhluk Allah Ta'ala yang Dajjal tersebut Allah kasih keistimewaan, Allah kasih kelebihan, yang percaya sama Dajjal sebagai Tuhannya hidupnya makmur, yang ingkar, yang nggak mengakui Dajjal sebagai Tuhannya hidupnya susah. Maka ini goyang iman orang di akhir zaman. Apa makna goyang? Karena yang percaya makmur, ya. Yang nggak percaya mengingkari Dajjal, ya apa tuh? Susah. Sengsara, lebih susah. Maka kita ada doa minta aman dan selamat dari fitnah Masih Dajjal, daripada fitnah Dajjal di akhir zaman. Nah, ini Dajjal bakal turun, ya ngacak-ngacak dunia, ngacak-ngacak dunia, seluruh negara di dunia diacak-acak sama Dajjal. Dajjal punya keistimewaan, ya punya kelebihan yang mereka kasih sama Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau Dajjal bilang wahai langit turun hujan, hujan turun. Langit hujan stop. Orang percaya nggak kira-kira? Jadi sakti, hebat. Saya percaya. Maka banyak orang kena fitnah Dajjal, mereka murtad. Orang-orang yang selamat, ya harus terjaga imannya, nggak kena. Ya termasuk kota di dunia yang nggak masuk Dajjal adalah kota Madinah. Madinah Allah terjaga, nggak bisa ke masuk Dajjal. Maka inti kalau ada ciri-ciri Dajjal mau datang, inti umroh aja. Inti ke Madinah ngumpet sana deh. Ya, selamat daripada gangguan Dajjal ya. Nah ini Dajjal sedang ngacak-ngacak dunia, membuat orang murtad, ya. Datanglah Nabi Isa, turunlah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sama Nabi Isa turun datang untuk menyelamatkan umat daripada fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Akhirnya ya Nabi Isa sama Imam Mahdi turun membunuh Dajjal. Kemudian ya ini di akhir zaman, ya menjelang hari kiamat, karena datangnya Dajjal termasuk tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil lebih banyak sudah terjadi, tanda kiamat besar bakal terjadi nanti. Matahari terbit dari barat, dari timur, turun Dajjal, nanti ada asap, ada. Kemudian kita minta sama Allah, kita nggak alami. Tapi kita udah di penghujung nih, udah di Injil time daripada dunia ada tua, ya. Maka lihat kebejatan, di mana-mana kebejatan, kerusakan. Banyak orang mengatakan ya kalau emang kayak bercanda, tapi mana bercanda kayak beneran. Ya, dan zaman dirusak di mana-mana. Ya, hancur di mana-mana gak? Bilang Dajjal OTW. Nah, Imam Mahdi OTW juga. Nah, jadi emang turun dua mana? Dua Dajjal. Nah, Imam Mahdi OTW juga. Jadi udah OTW, kenapa? Makin hari makin mengarah kepada kiamat, zaman makin susah. Ya, terus ini kemudian kita nggak alami ya yang namanya jadi kiamat besar ya. Insya Allah kita semuanya Allah selamatkan daripada fitnah Dajjal ya. Amin ya rabbal alamin. Faj'alhum ummati, kata Nabi Musa, ya Allah jadikan mereka tersebut sebagai umatku. Ya, minta Nabi Musa. Ini umatnya ada kelebihan, tawakal yang tinggi, yakin yang tinggi, kemudian pakai selendang, pakai sorban. Ya. Kalau Allah telah menjawab, hum ummatu Ahmad, itu mereka semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang cerita kehebatan umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya hebat, bagaimana nabinya? Ya, umatnya hebat, umatnya ada kemuliaan, bagaimana nabinya? Tentu kita menjadi mulia karena kita nempel sama Nabi Muhammad SAW. Kita umat, ya nempel sama orang mulia Nabi Muhammad, jadi kita mulia juga. Kita kasih keistimewaan. Dan Nabi lain umatnya mulia, tapi kemuliaannya berada di bawah kita. Maka wajib syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lantunkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita puji Allah Ta'ala ya. Kemudian Nabi Musa nanya lagi. Kalau Nabi Musa bertanya lagi, ya Rabbi ini ajidu fil alwahi umatan. Ya Allah, aku dapatin lagi ya di Lauhil Mahfuz ada satu umat yusalluna fil yaumi wa lailati khamsa salawat fi khamsi sa'atin dan nahar. Mereka sholatnya satu hari satu malam 5 kali sholat, 5 waktu maksudnya, 5 kali 5 waktu ya. Wa tubtahu lahum abwaabus sama', dan mereka tersebut dibuka buat mereka pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka kalau mereka sholat. Ya, dengan sebab mereka sholat, pintu langit terbuka. Wa tanzilu alaihim rahmat, dan rahmat selalu turun buat mereka. Ya,
Faj'alhum ummati, jadikan mereka ya Allah sebagai umatku. Permintaan Nabi Musa. Ya, Allah Ta'ala jawab lagi, hum ummatu Ahmad. Mereka anak umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sholatnya makanya satu hari satu malam 5 waktu. Waktu yang awal-awalnya dulu 50 waktu kan. Sekarang 5 waktu aja banyak yang nggak sholat. Ya, apalagi kalau kita kasih 50 waktu. 50 waktu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. 50 waktu bagi 24 jam berapa deh? 50 bagi 24 berapa? Kalau anggap bagi 25 deh. Berapa? 2 jam setengah? 2. Hah? Ya, sholat lagi ya. Setengah jam. Ya, setengah jam sholat. Nah gini nih, alhamdulillah sholatnya satu cuma 5 nggak lama. Anggap satu sholat 5 menit kali 5 apa? 25. Setengah jam. 25. Satu hari 24 jam. Anggap kita sholat yang wajib satu ya 5 menit, 5 kali 5 25. 25 menitnya hanya ingat sama Allah. Kita connect sama Allah cuma 20 menit. Sisanya kita buat tidur, buat makan, buat jalan-jalan, buat ketawa-tawa. Lupa Allah masih lumayan. Satu hari satu malam cuma ingat sama Allah 25 menit. Masya alhamdulillah. Kita ngomongin kelas rendah aja deh, yang gak ada ibadah sunnahnya, gak ada sunnahnya. Kita beruntung masih ada hubungan sama Allah. Nah, kenapa dia namanya sholat? Ya, sumiyah sholatu sholata ya anahu asilah bainal abdi wa rabbih. Sholat dinamakan sholat kenapa? Ya, karena terhubung hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau hamba masih sholat, orang masih sholat, berarti dia ada hubungan sama Allah, connect. Ya, connect sama Allah Ta'ala. Kalau dia nggak sholat, berarti putus hubungan sama Allah. Nah gitu. Yakin orang yang terhubung sama Allah Ta'ala akan dapat keberkahan, akan dapat ampunan, akan dapat kenikmatan, akan dapat kebahagiaan. Yang punya terhubung jiwanya dengan Allah Ta'ala, sekalipun cuma pas-pasan sholatnya cuma 5 menit, anggap deh gak ada ibadah lain, gak ada sholat sunnah, cuma sholat doang, alhamdulillah. Nah tapi kita jangan pasrah, jangan puas sama 5 menit saja. Tambahin, kita sunnah sholat qobliyah, hanya ba'diyah, witir, duha. Nah, kita sholat sunnah lain kita kerjain. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sholat witirnya hanya bulan puasa. Bulan puasa di sholat witir 11 bulan enggak sholat witir, banyak. Ya, ada orang enggak sholat duha. Ya, setiap hari ada sholat duha tapi enggak sholat duha. Ini beruntung orang-orang yang durasi connectingnya sama Allah Ta'ala diperbanyak. Jangan puas sama 5 menit aja, ya 25 menit tambahin biar sama Allah banyak. Kita baca Quran, kita baca selawat. Sekarang nih kita ngaji dari Maghrib Isya. Kita lagi terkonek sama Allah Ta'ala. Karena sama Allah Ta'ala. Kan kita udah perintah Allah Ta'ala, berarti kita takwa nggak? Nah, takwa. Hadir Majlis Taklim, perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi Muhammad SAW, kita turuti. Kita tak pakai sadar kita lagi sedang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maka apa yang turun? Rahmat buat kita. Ya, kita turun ada rahmat buat kita, keuntungan orang-orang yang punya hubungan dengan Allah Ta'ala ya. Jadi waktu tahu alam bersama, pintu langit terbuka buat mereka. Ya, dengan ibadahnya umat Nabi Muhammad terbuka. Wa tanzil ayat rahmat turun kepada mereka. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka itu yang sholat 5 waktu satu malam. Itu pintu langit selalu terbuka buat mereka. Kemudian rahmat selalu turun buat mereka. Jadikan mereka sebagai umatku. Permintaan Nabi Musa. Qala hum ummatu Ahmad. Allah Ta'ala menjawab, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada kelebihan Nabi Muhammad ya. Qala Nabi Musa bertanya lagi, ya Rabbi ini ajini fi alwahai umatan. Ya Allah, aku dapati lagi ya di Lauhul Mahfuz ya tempat catatan manusia ada satu umat ya takun al-lahu masjidan wa tuhura. Bumi atau tanah ya dimanapun saja bisa menjadi tempat sujud buat mereka ya, wa tahurun, dan tanah atau bumi tersebut bisa menjadi alat penyuci. Tidak demikian seperti umat Nabi dahulu. Kita umat Nabi Muhammad ya, dimanapun kita sholat bisa, mana masjid, tempat sujud, tempat sholat. Kalau umat zaman dahulu sholatnya hanya di tempat khusus ya, anggap umat Nabi Musa, sholatnya udah tempat khusus. Mereka keluar negeri, keluar kota, mereka nggak sholat. Nanti kalau pulang mereka sholat. Karena sholatnya emang di tempat khusus.
nggak bisa tempat lain. Nah, sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita sholat, ya kalau yang di masjid Ustaz kita ngomongin, kita bisa sholat di padang pasir, kita bisa sholat di hutan, kita bisa sholat di laut, di pulau, di atas batu, di atas kali, bisa nggak? Itu umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi zaman dulu nggak bisa, mau sholat harus di musola mereka, harus di tempat sholat ibadah mereka baru bisa sholat. Kalau tadi seperti yang bilang, kalau mereka lagi musafir, lagi bepergian, mereka tidak sholat. Sholatnya apa yang libur dulu, off dulu sholatnya. Kita kalau pulang berkokok. Kita nih, kita orang Jakarta yang pergi camping di tengah hutan, sholat. Boleh nggak? Boleh, karena buminya, tanahnya bisa dijadikan masjid, tempat sujud, bisa dijadikan sholat. Wa tahuran, dan buminya, tanahnya bisa dijadikan alat penyuci, bisa tayamum. Kalau umat zaman dahulu nggak ada tayamum, ada wudu. Mau dahulu ada wudu. Kalau mereka nggak ketemu air gimana? Ya udah tak, tunda nggak sholat. Dan kalau ketemu air baru wudu lagi, pokok sholat yang ditinggalin. Jadi umat Nabi Muhammad tidak demikian. Nggak ada air, ya ada kalanya nggak ada hissi atau wal maknawi. Ada kalanya emang air nggak ada atau air ada. Karena kita sakit nggak boleh pakai air. Anggap kita ngomongin sekarang air nggak ada. Waktu sholat masuk kita nggak punya air, ya emang ada air, ada debu, boleh tayamum. Nah, umat zaman dahulu nggak ada tayamum, adanya wudu saja. Nah, jadi dijadikan tanah bisa untuk sholat mereka, dijadikan tanah tersebut, bumi bisa menjadi alat penyuci, tohur, maksud bisa tayamum. Karena umat Nabi dulu nggak ada tayamumnya, kan? Tayamum buat umat Nabi Muhammad aja nggak ada. Kita alhamdulillah. Kenapa demikian? Biar kita nggak putus hubungan sama Allah. Air nggak ada debu, boleh tayamum, kita bisa sholat. Kemudian kita mau megang Quran, air nggak ada, ya adanya debu, kita bisa tayamum, megang Quran boleh. Paham? Jadinya umat Nabi Muhammad nggak putus hubungan sama Allah Taala. Air nggak ada debu. Yang tayamum bisa tayamum, ada debu. Umat Nabi dulu nggak. Kalau nggak punya, tadi seperti yang bilang, nggak ada air udah mereka nggak wudu. Kalau nggak wudu nggak sholat gimana? Tunggu sampai ada sholat, sampai adanya air baru wudu, baru sholat. Nah kita enggak. Tapi zaman sekarang air ada, mereka nggak sholat juga. Ya paham nggak? Air banyak, enak air. Banyak nggak sholat ya. Nah ini dikasih kemudahan untuk kita bisa tayamum ya. Wa tahillu lahumul ghanaimu, dan Allah jadikan ghanimah, harta rampasan perang menjadi halal buat mereka. Jadi ghanimah, kita perang sama orang kafir. Orang kafir ada hartanya, ini namanya ghanimah, halal buat kita, mana halal boleh diambil. Nanti dibagikan kepada siapa yang berperang, pas yang berperang dibagi-bagi. Emasnya, permatanya, pokok peraknya, semuanya, ini namanya ghanimah, harta perang. Jadi harta perang buat umat Nabi Muhammad dihalalkan mengambilnya. Umat dahulu gimana kalau mereka perang? Mereka perang sama orang kafir, ya menang orang Islam, orang kafir ada hartanya, ya diambil, kumpulin, ditaruh di lapangan. Ditaruh lapangan, kumpulin semuanya, nggak ada ketinggalan, kemudian datang api menyambar dari langit. Sambar, hanguslah, hancurlah, ya leburlah yang namanya apa tuh? Ampasan. Permata apa kok harta tersebut. Jadi nggak boleh ngambil ghanimah buat umat zaman dahulu. Jadi umat Nabi Muhammad boleh ghanimah. Mana wa tahillahu ghanaim, dihalalkan buat mereka harta rampasan perang. Jadi nanti kalau anggap kita bersama orang kafir, ya ada emasnya, ada peraknya, semuanya, ada batu bacanya, batu bacanya, ya batu gioknya. Ya. Ambil bagi-bagi. Siapa yang perang nih? Ada 100 orang, 1000 orang bagi-bagi. Namun zaman dulu enggak, dikumpulin lapangan. Udah kumpul semuanya, enggak ada ketinggalan, baru datang api menyambar. Nah, hilanglah. Nah, mana ghanimah enggak dihalalkan buat umat Nabi dahulu. Ghanimah dihalalkan hanya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikan mereka umatku juga. Jadi Nabi Musa iri, lihat umat ini kelebihan. Ya, umat Nabi Musa ada kelebihannya, tapi umat Nabi Muhammad kelebihannya hebat. Sama yang Nabi Musa yang minta sama Allah, tolong ya Allah jadikan mereka umatku semuanya. Allah punya kelebihan enggak? Kata mereka, hum ummatu Ahmad. Maka Allah menjawab, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti sampai-sampai Nabi Musa minta jadi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya.
Qala ya Rabbi ini ajidu bil alwahi ummatan, ya Allah aku dapati lagi di Lauhil Mahfuz ada satu umat ya sumuna laka syahr Ramadan, yang mana mereka puasa Ramadan, ya batuk barulahu maka maka diampuni buat mereka dosa-dosa sebelum Ramadan. Maknanya apa? Dosa-dosa dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan dosa habis Allah terampuni, ya fajal ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Nah, apa maknanya? Maknanya kan kita udah baca nih yang dalil Quran, ya kita udah apa surahnya ya alladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ya wahai orang beriman, berikan buat kamu puasa Ramadan, hanya orang beriman. Yang ngaku mukmin pasti puasa, yang nggak ada imannya pasti nggak mau puasa. Ya kita ngaku mukmin pasti kita mau puasa, ya sebagaimana diwajibkan buat umat sebelum kamu puasa. Nah, apakah umat zaman dulu ada puasa? Ada, tapi puasanya bukan Ramadan. Namanya apa? Wallahu a'lam. Jadi umat Nabi Musa, umat kamu zaman dahulu ada puasa, tapi namanya bukan Ramadan. Ramadan hanya buat umat Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Nggak tahu ya. Puasa zaman dulu kita nggak tahu. Jadi Ramadan, ya puasanya bulan Ramadan. Umat zaman dulu dipuasa juga, tapi apa namanya apa nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya wajibnya sebagai umat, bagaimana umat dahulu diwajibkan puasa, mana yang bukan puasa Ramadan. Jadi namanya apa? Wallahu a'lam. Paham ya? Nah, kenapa dia namanya Ramadan? Ramadan kata-kata dari Ramadan yang membakar, menyenyapkan. Ya karena waktu dinamai Ramadan, waktu lagi musim panas dahsyat, ya jadinya orang yang puasa Ramadan dosanya terbakar, dosa lebur, karena Allah terampuni dengan puasa Ramadan ya. Qala ya hum ummatu Ahmad. Allah Ta'ala menjawab mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Puasa Ramadan, tapi begitu puasa Ramadan doanya Allah terampuni ya. Ya Rabbi ini ajidu fil alwahi umatan. Ya Allah aku dapati lagi ya dalam Lauhil Mahfuz ada satu umat yahjuna laka baitul haram. Mereka pergi haji. Ya, pergi haji. Nah yang tuna minhu wataran, mereka tidak ada kerjaan lain, nanti tidak ada tujuan lain, mata-mata pergi hajinya karena melaksanakan kewajiban. Nah kewajiban nggak ada kerjaan lain, nggak ada tugas lain. Ya, yu'ajuna biluka ajijan. Mereka sambil haji sebut penuh dengan tangisan. Ya, ayat mana tangisan, gembira, ya bisa sampai ke Baitul Haram. Karena berapa banyak orang-orang yang melihat Ka'bah nangis, terharu. Ya ada sampai makam Rasulullah mereka menangis, sampai Madinah menangis, sampai kota Mekah menangis karena apa? Terharu. Tempat yang diidam-idamkan sama orang-orang sedunia dia udah sampai. Ya orang-orang umat sedunia mengidamkan yang pengen ke Mekah, dia udah sampai Mekah, maka dia nangis. Ada nggak yang begitu? Ada. Kemudian di ziarah Rasulullah, ya yang diidamkan oleh seluruh umat dunia untuk ziarah Rasulullah dia udah sampai, maka waktu di ziarah dia nangis. Lihat Ka'bah nangis juga. Berarti bukan cengeng, terharu udah sampai ke sana tempat yang diimpikan ya oleh orang dunia yang diharapkan, ya mereka udah sampai ke sana. Maka dia ujuna dulu ke ajian, mereka banyak menangis. Wa tujuna bitalbiyati tujijan. Mereka menggunakan tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata. Mereka menggunakan tarbiyah. Faja'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka umatku. Ya, jadi permintaan Nabi Musa ya. Qala hum ummatu Ahmad. Allah Ta'ala menjawab lagi mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sini ya pergi haji, ya tujuan tidak ada yang lain ya, artinya pergi haji tersebut ya semata-mata rutin menggugurkan kewajiban, ya tujuan lain ya penuh kesedihan ya tarbiyah, digunakan tarbiyah. Nah, jadi ini keirian Nabi Musa. Faja'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Qala hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian fama ta'tihim ala dzalika, ya Allah. Setelah itu apa yang kau berikan buat mereka? Mereka udah pergi haji, ya mereka udah baca talbiyah, mereka udah ini semuanya ya, udah sa'i, udah tawaf, udah apa gitu, udah wukuf di Arafah, udah jumrah di Mina. Dan apa yang kau berikan buat mereka setelah itu mereka ya Allah? Aziduhum al-maghfirata, aku tambah buat mereka keampunan.
Maka jamaah haji yang jamaah haji yang pulang haji tersebut dosanya Allah terampuni. Ya, kharaja min jurmika yauma walid umuh. Ya, keluar daripada haji seperti bayi lahir daripada ibunya. Bayi lahir dari ibunya, bayi punya dosa enggak? Ya, orang pergi haji dosa rontok. Dosa yang gugur. Ya, nah, kemudian apa lagi? Ya,